Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini belum semangat nih kalau kita belum selawatan. Yuk selawatan bareng saya. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak kecil makan ketupat, ketupatnya dimakan empat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fuad Rizky selaku dosen mata kuliah retorika khutbah, dan juga tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di acara insya Allah mubarakah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan lantaran adinul Islam al-haq. Perkenalkan, nama saya Almira Fidila dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 2001041. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai insecure. Apa sih insecure itu? Bahasa apa sih, Cinta? Kok bisa sih orang-orang insecure? Nah, teman-teman sekalian, muda milenial yang saat ini hatinya sedang merasa insecure, yang saat ini hatinya sedang merasa insecure, bukan secure. Nah, perlu kita ketahui, insecure adalah rasa tidak percaya diri. Beda lagi dengan secure, yaitu percaya diri. Nah, sebelum kita membahas mengenai hal-hal yang bisa digunakan, hal-hal yang bisa dicegah dengan adanya insecure itu, kita harus bisa mengetahui apa sih hal-hal yang mempengaruhi insecure. Nah, yang pertama itu ada circle pertemanan. Nah, di circle pertemanan ini pastinya kalian gak mungkin ya temannya itu semuanya satu sifat, pasti semuanya itu berbeda. Nah, dari hal tersebut adanya perbedaan, pasti mereka ada yang memiliki prestasi yang tinggi, bakat yang banyak, bakat yang sangat mereka agumi, bakat yang sangat mereka telateni, seperti itu. Nah, terus kita bingung, loh kok dia bisa ya pintar kayak gitu, kok dia bisa ya kayak gitu, dia bisa kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Nah, kita nggak boleh insecure, kita itu bisa dengan versi kita sendiri. Nah, lanjut. Yang kedua itu adanya media sosial. Nah, di media sosial ini malah cakupannya itu lebih luas, teman-teman. Karena apa? Karena kita searching apa saja di media sosial pasti akan muncul. Jadi kita akan bisa melihat apapun itu di pelosok dunia, kita bisa melihat melewati media sosial. Yang mana banyak sekali prestasi, bahkan berjuta-juta prestasi anak muda milenial yang ada. Bagaimana kita tidak insecure kalau kita belum bisa menggapai itu? Nah, gak boleh itu insecure, tidak boleh yang namanya insecure. Kita bisa menggapai dengan versi kita sendiri. Dengan apa? Dengan versi kita sendiri. Kita tidak harus menjadi orang itu. Kita bisa dengan versi kita sendiri dan juga capaian yang akan kita tuju nanti, tapi melewati jalur kita sendiri. Nah, maka dari itu, ini adalah suatu prinsip yang harus kita miliki. Apapun itu harus kita syukuri. Apapun yang kita miliki, kondisi yang kita alami, kita harus bisa menerima. Kalau dalam bahasa agamanya itu
ada alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas apa yang kita miliki atau kondisi yang kita alami. Maka dari itu, prinsip yang seperti itu harus kita dawamkan dalam pikiran kita, hati kita, maupun perbuatan kita. Nah, ada nih hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah di bawah kalian dan jangan lihat apa yang ada di atas kalian, terutama dalam hal duniawi. Karena kalau kita membahas tentang hal duniawi, tidak akan ada habisnya teman-teman. Karena memang hal duniawi itu ya memang tidak ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Kita akan merasa kurang dan kurang setiap saat. Maka dari itu, ketika kita melihat ada yang cantik dikit, ganteng dikit, kaya dikit, jangan ngerasa kita itu yang paling kurang. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Bersyukurlah kita udah bisa makan, kita memiliki baju, kita memiliki tempat tinggal. Lihatlah mereka yang berada di bawah kita, tidur di kolong jembatan, baju robek-robek, makan pun susah, mereka harus meminta-minta. Kurang bersyukur apa kita ini? Ucapkan astagfirullahaladzim. Dan perbanyaklah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat rezeki. Kita harus selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Imam Al-Ghazali pun berkata bahwasanya orang yang bibirnya banyak mengucap alhamdulillah itu adalah orang yang benar sekali bersyukur. Kita melihat orang kaya, alhamdulillah saya segini mah sudah cukup. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kita nikmat hidup, itu sudah cukup. Kita melihat yang cantik, ganteng sedikit, harus mengucapkan alhamdulillah. Mungkin mereka hanya parasnya saja yang cantik yang ganteng, belum tentu dengan hatinya. Karena ketika parasnya saja yang cantik atau ganteng, itu hanya bisa memuaskan mata. Kalau orang yang cantik hatinya, ganteng hatinya, itu yang akan menawan seseorang. Mereka yang cantik parasnya dan juga cantik hatinya yang akan menawan seseorang. Bukankah seperti itu? Itu sangat betul. Nah, jadi yang perlu kita yakini sekarang ini adalah kita itu bisa dalam versi kita sendiri, bukan versi orang lain. Contoh, ketika kita ingin menggapai cita-cita. Nah, si A cita-citanya sudah tergapai dengan jalan yang lurus, minggu dikit lurus. Nah, kita juga bisa nggapai itu, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin cara kita jalannya belok terus nanti belum lurus. Nah, setiap orang itu memiliki versi dan cara sendiri, teman-teman. Jadi jangan disamakan. Ketika si A sudah mencapai tujuan yang awal, terus kita masih berada di akhir, jangan insecure. Karena kita tidak berbicara mengenai apa yang duluan, apa yang tergapai duluan. Karena setiap proses itu berbeda-beda. Dan jangan kalian sangat-sangat insecure terhadap duniawi. Insecure-lah terhadap teman kalian yang ibadahnya rajin, yang ibadahnya taat, selalu tepat waktu, rajin. Nah, insecure-lah. Bukalah mata kalian dan hati kalian bahwa hal yang seperti itu patut untuk di-insecure. Karena ketika kita berbicara mengenai duniawi, tidak akan ada habisnya, teman-teman. Yang mana itu tidak akan kita bawa mati loh. Karena yang akan dibawa mati nanti adalah ibadah kita. Jadi bukalah hati kalian, bukalah pemikiran kalian. Tidak apa kita menggapai cita-cita untuk membanggakan siapa? Membanggakan orang tua. Bahwasanya anak-anaknya memiliki suatu cita-cita yang perlu dia gapai. Banyak sekali orang sukses itu yang dulunya itu direndahkan, dilecehkan, bahkan dihina. Nah, mereka tidak membalas
dengan hal yang serupa seperti menghina juga, melecehkan juga tidak. Tapi mereka membuktikan dengan jawaban prestasi. Nah, kita harus tiru tuh orang-orang yang seperti itu. Dan ketika kita insecure dengan wajah kita yang tidak begitu cantik seperti orang-orang Korea, seperti artis-artis yang mulus, kita harus bersyukur. Karena apa? Allah itu menciptakan kita itu dengan proses selama 9 bulan. Dan itu kalian bilang diri kalian jelek. Na'udzubillah, jangan seperti itu teman-teman. Kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan kita wajah dan paras yang seperti ini. Karena pasti Allah itu sudah menakar semuanya dengan adil. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh insecure terhadap hal apapun. Jadikanlah insecure itu adalah suatu secure, suatu kepercayaan diri untuk kita bahwasanya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Dengan cara insecure tersebut, ketika kita menginginkan menjadi dokter contohnya, nah terus kita melihat teman kita jadi dokter, kita malah iri, dengki, kok dia bisa jadi dokter gini-gini. Nah, jangan seperti itu. Kita bisa, kita buktikan bahwasanya kita bisa seperti mereka dengan cara kita sendiri, dengan versi kita sendiri. Bahwasanya mereka bisa dengan versi mereka, kita juga bisa dengan versi kita sendiri. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya teman-teman, mengenai keinsecurean pada seorang remaja. Karena yang kita lihat sekarang ini fenomenanya banyak sekali remaja yang insecure, lalu mengakibatkan dia overthinking sampai dia ada yang pengen oplas lah, ada yang pengen pesugihan biar cepat kaya, biar cepat cantik. Nah, itu sungguh perbuatan yang na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada diri kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada kata yang kurang mengenakan hati ataupun hal-hal yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.